Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua tentunya. Mungkin kawan-kawan lama udah kenal, udah bosen. Di sebelah sana ada Bro Ayung yang mau berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Dan sebelum itu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya. Udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun. Terima kasih banyak. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatan Mas Biro. Lagi-lagi aku mau nyapa teman-teman dulu seperti biasa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kita di ngobor seperti biasa, ada Mas Biro, ada aku. Rencananya kita bakal nge-share cerita-cerita horor ya, Pi ya. Nah, semoga masih tetap bisa menghibur begitu aja wis. Monggo, ada cerita apa Bro Ayung hari ini? Ya, ini seperti cerita hari yang lalu masih ada peran kecil karena di sana aku ngalamin sendiri di cerita tersebut. Meskipun bukan tokoh utama gitu. Bukan, Bi. Bukan. Tapi lumayan kecilnya, Bi. Oh, lumayan ya. Iya. Beda lah senior Beda, sama. iya, senior sama pemeran tambahan itu asal nyawuk gitu kan di jalan. Jadi waktu itu sekitar mungkin ada 10 sampai 15 tahun yang lalu, Bi. Jadi ya apa saudara gitu ya, masih ketemu saudara. Kalau orang di kampung itu walaupun bukan uaknya, bukan satu darah, tapi karena ikatannya dulu di kampung itu ketemunya kayak saudara semua gitu. Apalagi kalau lagi sama-sama menderita gitu kan. Kalau lagi punya uang ya enggak lah. lebih enggaknya begitu ya kan. Apalagi kita datang ke orang kaya, kita penampilan seperti apa, yang baik biasanya pira langsung begitu kan, langsung berapa, langsung to the point. Buang waktu soalnya. Orang buang waktu, berapa itu mau utang berapa. Ngedengerin curhat itu nggak ada duitnya. Iya, kalau yang memang ala atau yang nggak baik ya biasanya coba kon mainnya wingi, coba kamu kesininya kemarin. Sekarang udah kemarin lima sama ya, sorry nggak bisa. Nah ini juga ada sebuah cerita dulu, tapi nggak seperti yang kedua tadi ya, emang deket banget. Tapi saya dapat telepon, entah itu beliau tuh dapat nomor dari mana, yang pasti kan diceritakan. Aku sama dirimu pernah cerita, kalau teman-teman sih belum ya. Lama aku nggak ke Tumaritis gitu, ribet banget sih. Lama nggak ke Tumaritis, ada mungkin 7 tahunan nggak pulang. Kemudian kan banyak yang nggak terhubung kawan-kawan, ada yang menikah, ada yang tadinya kecil unyu-unyu, udah dewasa, tahu-tahu udah jadi jelek. Udah mati ada. Udah mati juga ada. Dihubungi sama seseorang cowok, terus ada perkara tentang adiknya. Yung, kamu bisa kesini enggak? Enggak. Kamu enggak kemarin sih gitu. Kemarin kamu enggak minjemin sih, aku bilang gitu. Enggak, tolong bisa kemari apa enggak? Dengar kamu lagi udah ada di Tegal begitu. Ya insya Allah ada perkara, pokoknya datang ke rumah. Soalnya ini ada orang yang datang ke rumah lagi mau nambani ngobatin, lagi mau ngobatin orang. Siapa? Adik saya katanya. Saya bukan bagiannya begitu. Nemenin aja, pokoknya nemenin. Pas saya datang ke sana, tahu-taunya orang itu memang belum datang. Itu waktu itu posisi temen lu udah tahu kalau Mbak Ayung itu seorang mbah gitu. Aku waktu itu belum menjabat. Boro-boro. Aku mbak kan karena di sini aja. Situ yang ngomong mbak. Ayung. Iya, yang nyebut mbak kan cuma situ. Kalau di kampung. Ngomong-ngomong pelang praktek itu udah jadi. Boro-boro kan disebutkan tadi. Diomongin mbak, cuman di ngobor. Di kampung saya anak kecil aja ngeledekin. Nggak ada yang hormat sama sekali. Nah, itu belum pasang pelang soalnya. Kalau udah pasang pelang baru. Woi, sini digituin sama bocah kecil. Apalagi sini lu orang tua gitu kan. Iya, orang tua macam-macam gitu. Enggak seperti itu. Yang jelas bukan baik ya. Dulu juga apalagi saya cuma kan sepak terjangnya dulu sering yayaha. Pura-puranya ngerti padahal enggak. Tapi misal lu kesini gitu kan, ada temen datang ke sini, gue langsung bilang mbah itu. Kayak gitu. Mbah. Orang Tegal kan ada O-nya itu mbah. Kemungkinan dia percaya. Iya, mbah. Karena kita bawainya horor. Nanti kalau butuh apa-apa tinggal kontak aja, nanti tak kontakin orang. Aku bisa jadi frontman, di belakangnya yang nanganin gitu, seolah-olah diriku. Lo marketing ya? Iya, nanti mereka yang dapat fee-nya kan 30% gitu kan. Iya bisa, kenapa nggak kepikiran ya dia? Itu bisnis, roda bisnis. Ya. Kembali ke cerita. Jadi waktu itu aku datang ke sana langsung disambut sama tadi yang nelpon ya, udah di depan rumah.
bingung banget kalau dan beberapa keluarga juga ada di luar. Di dalam itu bukan rumah gede, ada suara ngereng-ngereng, tapi ngereng-ngereng itu lagi merintih. Itu perempuan, kayak gitu. Suara serem teman, kok suara serem banget. Saya langsung nunjuk begini, siapa? Adiknya aku kok, kayak mau nangis. Adiknya aku. Loh, adiknya kamu yang namanya? Ya, yang namanya Atin. Siapa lagi? Adikku terakhir, yang lain kan Yayu semua. Itu Atin, paling bontot. Loh, kenapa kayak gitu? Makanya aku manggil kamu. Itu yang sakit apa? Aku bawa ke dokter Beo, aku bilang kayak gitu. Bukan sakit yang kayak gitu, nanti kamu lihat sendiri. Dia cemas. Aku udah datang kelingak-kelinguk. Emang aku peran pembantu kan, nungguin kan orang yang tadi yang mau nyembuhin. Mana orangnya? Ini lagi nungguin. Suwe banget. Pas buang lagi, dirokok lagi kayak gitu kan. Pas orangnya itu datang, ternyata masih muda, Bi. Masih muda. Waktu itu lu belum sempat nengokin di dalam belum? Di dalam belum. Saya juga nggak berani, Bi. Karena ada keluh sakitnya di luar umum nih. Dan lu tahu biasa jagoan itu terakhir gitu. Iya, biasa jagoan terakhir. Makanya tadi ya aku tetap nungguin seorang tersebut. Akhirnya datang orang tersebut. Iya, masih muda. Terus rumah tersebut kan cukup lumayan sugih ya, punya uang, dijemput pakai mobil. Waktu itu mobil kijang apa nggak tahu, jebruk kan suaranya udah kayak gituan dulu. Jadi nggak bisa masuk karena memang jalannya sempit. Itu apa? Iya gitu kak, aku dicampakkan Bi. Ya, karena nggak penting kan, langsung burunya itu. Mau ngubah. Asem sini wedang kayak apa gitu kan, malah nyambutnya mungkin lagi urgent banget kan. Pas itu pas datang ke rumah itu di depan itu ada pohon mangga nggak terlalu gede. Langsung kirain mau buru-buru masuk, dia berhenti langsung. Mbak tadi masih muda, sungkem depan lu gitu. Iya, sama aku kan langsung gitu. Ya makanya langsung berhenti, langsung sungkem. Ternyata jenengan ya gitu. Enggak. Malah enggak nyapa apa Bi, nyebelin kan begitu. Mungkin kenapa yang lain sungkem dia enggak gitu. Ya sama-sama gondrong tapi mbok ya aku kan Mbah, mungkin seperti itu pikirannya. Dia berhenti kirain karena ngeliat aku. Jadi tak lebahin begitu ya. Tak taunya dia langsung begitu. Tangannya langsung kayak bergerak, kayak mendeteksi sesuatu. Dan percaya atau enggak ya, sebaiknya sih jangan percaya. Tapi kalau ini cerita ngobrol, percaya aja wis ya. Ada suara ledakan langsung Bi. Pas dia kayak gini loh, tapi suaranya itu di samping rumah ada gang. Gang kecil, nanti gang kecil itu tembus ke desa belakangnya. Itu ada suara di belakang. Yo, siapa orangnya? Kami semua itu kaget kecuali si Mbah tersebut. Mungkin dia bawa antek-antek lewat belakang, lampu sesuatu iya, biar keren atau apa. Jadi diledekin Bi. Tapi asli seperti ada suara apa ya? Jadi kayak gitu yang perempuan kan, ibunya si tadi ya. Tahu namanya siapa belum tak sebutin. Ya Untung lah namanya, Mas Untung tadi yang manggil saya. Akhirnya kami menghambur ke arah sumber suara. Yang nggak ada apa-apa, nggak ada ledakan sama sekali. Tahu-taunya si Mbah tadi udah, yang aneh dia itu di belakang kita Bi. Tahu-tahu udah nyampe sana duluan. Langsung begini di tanah begitu, urek. Ya mungkin kemarin banyak dibahas di pesulap merah, ada Gus Samsudin dan lain-lain. Tapi dulu saya ngelihat asli langsung dan nggak peduli itu trik atau enggak. Yang penting ada orang yang harus disembuhin. Menurut jalannya mungkin dari Mbak tersebut aku nggak paham ya. Tapi itu langsung hitung-hitungan akal nggak bisa. Harusnya kita duluan yang nyampe sana, kita lari kan. Ke bareng-bareng sih. Tapi udah nyampe sana duluan, di pojokan rumah tangannya langsung begini kayak megang sejumput rumput apa tanaman apa sama tanahnya begini. Terus anak pising apa enggak, piring kecil, ada piring kecil dikasih minyak lentik, minyak sayur gitu. Tahu-tahu kelenting kayak gitu, macam besi kuning tapi kecil kayak jarum tapi gedean dikit, penting. Terus waduh, kalau kayaknya abot kayaknya rada berat. Aku ya udah dengar dari berbagai praktek mbah, udah skeptis Bi. Alah, berat-berat apa gitu kan, masuk aja belum, berat-berat apa. Langsung aku ada pikiran begitu, dia ngelihat ke arah diriku Bi, seolah-olah dia dengar apa yang aku rasakan gitu, apa yang aku gumamkan dalam hati. Aku jadi izin sendiri, Mbah, saya bilang gitu, daripada marah Bi. Akhirnya, Mas, cekel. Aku yang suruh megang, tahu-tahunya ngelihat aku yang suruh megang pising tadi, cekel.
Karena yang lain itu minggir semua, tak pegang, Bi. Anget, Bi. Minyaknya panas, yuk. Kan ada ibu-ibu di situ. Orang-orang aneh, orang di botol, tapi bisa panas sepising-pisingnya. Akhirnya, Mas kalau panas itu pakai daun atau apa dialasin. Arat godongan kan, daunnya pisang tak alasin begitu mending rada adem. Akhirnya kita jalan bareng-bareng ke depan. Aku tak pikir nanti kita berdua bakalan masuk, si pasien, si Atin itu udah di ruang tengah atau di kamarnya. Pasien itu yang mau diobatin udah jugruk di depan rumah. Kalau hitung-hitungannya tadi ya, Mas, tapi siapa yang nelpon? Untung. Dia itu ngomongnya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngelonjor di tempat tidur. Kok itu bisa jalan? Dia juga bilang, jangan kamu metu. Keluar tapi kayak gini senderan di Saka dulu itu. Saka itu ini ya, tembok apa penyangga begini, ada yang pakainya besi-besi terus di tengah-tengahnya itu besi yang bulat-bulat di ornamen begitu lebih. Dia nyender di situ sambil perutnya ternyata lagi hamil. Cuman yang di situ jadi histeris sama keluarga yang lain. Yang tadi kemarin dan bahkan kehamilannya itu mungkin baru 4 bulan. Kenapa perutnya segede itu? Dan baru aja terjadi lebih besar gitu. Dari hari biasanya. Hari biasa. Dia pakai baju tidur yang ada kancingnya. Di sini tuh cul, di sini tuh lepas dan perutnya begini. Karena gede itu. Gede dan dia sendiri kayak gitu posisi. Ngeri banget. Kayak waktu itu aja bener-bener takut. Tapi kalau aku takut yang bisa ngeredemin yang lain, yang ketakutan lain selain Mas tadi gimana Untung ya, karena yang laki-laki kan cuma aku sama Mas Untung. Akhirnya enggak apa-apa. Padahal aku juga lagi nenangin diri sendiri karena saking ngerinya, merinding semua. Dia itu pegangan begini ya, teralis begini apa tadi Saka. Oh sakit, tolong, udah. Si perut itu kayak di dalamnya itu pelendus kayak umur orang lagi hamil umur 7 bulan itu kan ada gerakan dari dalam kayak gitu sih dalamnya but. Tapi bedanya saya juga pernah lihat orang seperti itu, perutnya kan blendos begitu ya, bersih. Kalau itu ada urat-urat hijau hijau atau biru lah, dia kayak ada akar-akar begitu di perutnya, bisa kayak ngeri deh kalau diceritain. Suaminya Atin kemana bro? Suaminya nggak ada suaminya itu katanya kerjanya di luar, tapi di luar itu luar negeri ngapain aku belum tahu, orang baru datang ke situ kan. Kok sampai segitu banget sih Mas? Aku enggak kalau itu Atin, orang penampilannya beda. Pernah dulu kan aku 7 tahun yang lalu masih unyu-unyu, masih muda, ternyata udah menikah juga nggak ngerti. Pas melihat, oh iya mukanya emang sih bener si Atin, tapi jauh beda mukanya. Kenapa? Dalam dia itu histeris, matanya mata panda. Mukanya orang kurang tidur ya, lebih kayak kurang tidur, tapi mukanya orang matanya panda, kulitnya juga belang-belang. Ngerti lah gue maksudnya. Terus nggak nyemin bambu ya kraup biar nggak terlalu serem deh. Itu matanya bener-bener membulat begini, kayak aku ngeliat film Susana dulu, Sundel Bolong, seperti itulah, matanya bisa hitam begini, terus dan matanya mentelos melotot begini kayak ya ada hitam-hitamnya, tapi dia benar-benar antara marah tapi sakit. Udah, aku nggak kuat udah. Jadi di bawahnya itu kayak ngecas, kayak cairan apa ya, bening semacam ketuban itu. Kali ya. Mungkin mirip kayak gitu. Mungkin ketuban, tapi aku orang katanya 4 bulan ya kencing atau apa ya, tapi lebih kayak kelengket. Oh ya itu baru 4 bulan ya. Enggak, langsung disambut sama yang lain, tapi takut sendiri kayak Yayunya yang tua-tua itu kan, terus ada juga bibinya. Pegang nggak apa-apa kata Simba tadi langsung diem begini. Bisa tambah diem, mau kan gregetan apa kayak ditanganin yang cepat kan, kalau di TV kan cepat, katanya prosesnya emang panjang. Iya kayak apa kayak gitu kan keren ya. Langsung dia diem, terus ini disambut, dipeganginnya, dilepas begini, ditelentangin, didudukin nggak mau. Karena ada balik-balik kayak bekas meja tapi udah ada kursinya, biasanya buat naruh tetean kayak nasi aking atau apa, taruh di situ. Dia tuh mulai udah tolong udah. Nah itu sih Mbah tadi ya, masih muda tapi mungkin kemampuan. Oh ini masih muda cuman panggilnya Mbah gitu ya. Iya kalau itu cenderung begitu sih misi mas dikasih ruang begitu kan, buka perutnya ditunjuk begini terus kayak gitu. Ajib,
ini pesulap memang harus ngeliat. Kalau sekarang mungkin ya. Jadi si perut itu ngempes, ngempes, dan yang keluar di bawah mungkin dari area kemaluan itu cairan bening. Cairan bening, bener-bener bening kayak oli lengket. Isinya itu semua. Mambune kayak anyur, bau yang busuk banget kayak gitulah. Mas, ini sejak kapan kayak gini? Kalau saya sih, saya juga dipanggil pulang dari Jakarta. Tapi kalau kata saudara yang lain, nggak parah begini mbah. Ini mah malam ini jenengan datang. Saya nggak curiga sih, itu yang naruh enggak. Gitu ya. Cuman mungkin tahu mau ada yang begini saya kemari. Jadi sininya makin marah kayak gitu kan. Ini kempes, perutnya kempes, perut kempes. Matanya itu jadi kayak normal mata orang nggak biasa, nggak mendelik begitu kan, baru nangis, perutnya kecil kayak dikancing maning, dikancing sama yayunya dikunci lagi kan, neneknya juga hampir kelihatan kan, malu. Saya sempat gini hampir ya, ada keinginan seperti itu kan, aslinya minggir gitu ngintipin nyari celah gitu kan, tahu aja sih keinginan mungkin ada, tapi situasi nggak mendukung kayak gitu, apalagi dulu pernah ada takut aib gitu kan. Iya, akhirnya dia bisa duduk senderan sini kan dipedang sama yayunya, cerita, Mas tolongin saya Mas, manggil saya jangan dipanggil Mbak, saya bocah katanya begitu. Kenapa? Kamu kenapa Mbak? Namanya Mbak siapa? Mbak Atin. Saya kayak gini udah lama, nangis dia begitu kan. Sebenarnya siapa yang ngelakuin ini? Saya nggak pernah bikin salah sama siapapun, katanya begitu. Akhirnya dilap Mas, itu dilap, karena dilap susah, diguyur pakai selang kan, pos ke sana. Hasilnya mungkin pandangan mata kami kan mata kotak begitu ya, cuman air kayak oli lengket, tapi dan kena air begitu jadinya kayak belatung-belatung, jijik banget ngeliatinya, antara jijik sama takut. Bisa pada meletik ke tanah dari ubin begini ya, dari emperan lah teras itu meletik jadi kayak belatung-belatung itu pencelit, sehat banget, tapi kecil-kecil belatungnya itu jatuh ke tanah, nggak ada, kayak langsung slap ke tanah gitu, hilang. Terus, Mas ini dari kapan Mas? Kalau saya mau terus terang gimana ya, nanti ngomongnya sama Mas ini, Mas Untung aja wis, sama Mas Untung, yang penting hari ini Mbak mendingan Mbak, sakitnya nggak apa-apa. Iya Mas mendingan, tapi ini ada yang ganjel banget di daerah ulu hati. Udah diam dulu diginiin kayak dikeruas begini perutnya, cuman nggak kena gitu kan. Set didapat, minta ini lagi kan, tapi emang itu tangan kosong, nggak ada apa-apa gitu. Dan tadi juga ngobrol begini, apa aku yang kurang ini ya, tapi yang nggak ada kecurigaan, orang tadi aja perut digini bisa kempes kan. Dapat keris kecil hitam, warna hitam. Ini nanti dibungkus, ada ini sapu tangan, nanti tak bawa Mas saya. Bisa kejam kayak gini ya Mas. Ya Allah, orang kok ngelakuin kayak gini, kalau orang jauh marah mending. Nah ini kan curiga kan kalau orang jauh siapa? Yang lain jadi kayak fitnah. Jangan situ kayak gitu. Karena akhirnya kan ngobrol dan tempat terpisah, karena udah mendingan ditinggal. Terus kita ngobrol bertiga sama Untung. Ini Mas Untung, dengan jangan kaget ya Mas. Sebenarnya sih nggak boleh diomongin, nggak usah. Tapi karena jenengan maksa, yang ngelakuin siapa? Ini ada kecemburuan dari mertuanya sendiri, katanya begitu. Anaknya punya duit, mungkin kerja dari kecil, dienang-enong, dimomong, disekolahin. Giliran udah gede, menikah, duitnya buat istri, nggak ada ngasih orang tua sama sekali. Cemburu, ceritanya begitu. Dan setiap diomong, si anaknya sendiri katanya nggak punya duit, nyatanya main ke sini punya rumah bagus, ada kendaraan kayak gitu. Akhirnya emosi, ini adik perempuannya sampean mau dibikin lewat, tapi ya mereka kan cuman minta sama dukun, nggak tahu amunisi yang mau ditembakkan apa, yang jelas cuma minta supaya ini pisah sama suaminya. Tahu-tahu yang dilemparkan itu setan-setan yang kayak gitu, kasihan banget. Terus urusannya gimana? Ya udah nanti pelan-pelan, ya udah pelan-pelan. Lagi kita ngobrol, teriak-teriak lagi. Tatonya bukan si Atin, tapi ya ayunya, bodohnya, maaf aja ya, bodohnya itu kalau misalnya kita duduk aja nggak muat kayak gini. Gemuk. Iya, pantatnya itu bisa kalau naik motor, joknya itu ketutupan Jangan naik Satria berarti. Jangan naik Satria. Ya, jangan naik Satria, itu aja Honda itu yang Supra atau apa, kayak lebih begitu ya.
Kadang-kadang kan pas ketawa, kalau lihat pas dia ke pasar gitu kan, tawa, motornya itu gimana gitu kan. Itu kesurupan gede segitu kesurupan. Nandanginnya primen bibi ya, Bi. Dia itu badannya orang nggak usah kesurupan wis. Ketika dia ngamuk aja kayak apa, nyemplung ke kali aja air kan langsung muncrat semua. Habis langsung. Iya, apalagi kesurupan. Kita, atin kumat lagi mas. Mas Untung aku bilang gitu. Kata sendiri ngerti, bukan itu. Kayunya jenengan, ayo saya langsung lari Bi. Itu kan gak jauh ke sana. Lagi bangku diurak-arik begini. Siapa sih wani? Tapi suaranya suara kayak setan kidul mungkin ya, setan cilacap atau apa. Ada embok-emboknya biar bikin aku ketawa. Aduh, ada lagi yang kasus begini. Jadi dicutat-cutat begini dong, enteng banget. Nah, yang kasihan kan Yayu yang atasnya Atin kan, atasnya si Untung itu kan ada Yayu lagi. Badannya kecil. Jadi sadar, istighfar, plek, untungnya jatuhnya ke kembang ini yang pucuk merah. Jadi itu kayak ditampani gitu loh. Kalau ke ini batur kan bisa bocor. Langsung aku baru melihat seorang mbah waktu itu kewalahan itu secara fisik gede banget Bi. Akhirnya Mas tulungi saya Mas kayak gitu. Mbahnya nyampe kayak gitu Bi, tulungi saya. Aku kan bengong emang. Ya kan ada setannya Bi, kalau nggak ada setannya aja beratnya naudzubillah, apalagi ada setannya itu kayak mbaknya kayak dia mau ngerapal sesuatu udah langsung didorong dikempetin ke tadi yang tiang buat ini. Jadi posisinya kayak orang kerubuhan kasur, nggak kelihatan orangnya Bi, bisa kelihatan dari belakang kan bolong-bolong itu ya. Mau ketawa takut dosa ya waktu itu kan. Cuman akhirnya improv, Untung minta tolong sama tetangga-tetangga yang lain. Oh udah ditarik yang gede itu gede. Ya macam-macam, ada yang dapat perut bokong segala mentarik begini. Cuman kayak gitu dong. Mental semua. Akhirnya Simbah tadi kan mungkin dia udah punya nafas ya, ada ketemu begini. Dia loncat itu kayak diusap begini mukanya set. Ngimpek jatuh, untungnya di tanah. Di bawah pohon apa tadi mangga. Cuman posisinya kan tadi bekas siramannya tadi air agak empuk. Bunyi bener-bener pingsan Bi. Ya yang pingsan dia, aku bukannya nggak respect ya. Kalau si Atin mending. Semua bapak-bapak itu nggak ada yang ke situ loh. Ya, ini serem tapi lucu jatuhnya Bi. Nah, aku aja bener-bener nggak ada tergerak sama sekali. Mungkin sekarang tak pikir aku jahat Bi, karena memang bengong dulu. Takutnya dia kemasukan lagi nyerang, sebenarnya itu sih. Tapi yang gede kayak gitu, akhirnya nungguin, Wak, bisa Wak, yolah bareng-bareng katanya begitu. Akhirnya dibangunin bareng-bareng. Untung yang paling ini kan. Jadi setelah itu bisa dibangunin, gotongnya yang susah ke dalam, orang berapa, 8 ada lebih diseret-seret, itu aja nggak diangkat, bener-bener diseret gitu kan. Akhirnya bisa ditidurin. Nah setelah kejadian itu kita duduk bikin kopi di luar. Mas jangan kaget, bentar lagi mbahnya dia datang katanya, yang ngirim itu. Ya kita kan nggak ngeliat sama sekali wujudnya kayak apa, namanya halus. Tapi lagi-lagi di pucuk merah itu nggak ada angin sama sekali, tapi pucuk merah itu bisa wor kayak gitu, kayak goyang begini terus gini wor kayak gitu kan. Terus Mas udah datang mencak sampai gitu. Ada orangnya? Nggak ada. Suara doang. Suaranya nggak kedengeran juga sih. Cuman kita sempat dengar ada suara kayak growol gerem pertama kali. Terus keduanya si Mbak itu nuding karena itu. Terus dia akhirnya kayak ngeluarin benda apa yang dia punya, mungkin yang dia bawa, dilemparin. Nah itu persis ledakannya yang kayak tadi. Gitu. Gosong sih enggak, tapi pucuk merah yang tadinya pucuknya merah, pucuk hitam jadinya kayak gitu. Itu keren banget menurut aku. Mungkin zaman itu nggak ada kamera itu loh. Kalau sekarang udah masuk YouTube mungkin ya. Akhirnya di situ sekali ada ledakan, ternyata kita fokusnya ke pucuk merah, siapa tahu bisa ngeliat sosoknya apa. Ternyata mbahnya ngejengkang juga. Jadi dia itu rubuh, senderan ke saka tadi, darahnya keluar gini. Nah, gitu. Mas, sampean nggak apa-apa mbah, nggak apa-apa, minta air putih aja, minta air putih. Udah. Nah, nanti mungkin diterusin di rumah, tapi insya Allah udah nggak kemari. Gitu. Tapi alhamdulillah itu setelah ditanganin tadi, dia kehamilannya berjalan normal. Suaminya walaupun sampai ngelahirin nggak pulang juga. Suaminya minggat waktu itu?
Ya katanya kerja di luar tapi Hmm. nggak dijelasin. Oh iya iya iya. Nggak dijelasin yang pasti nggak bahagia lah katanya. Katanya isu-isunya juga suaminya juga main cewek yang lain juga. Tapi anaknya sempat lahir. Sempat lahir. Lahir dan gede mungkin sekarang. Tapi bisa sembuh ya setelah itu. Sembuh. Maka Baik. terima kasih Bro Ayung atas sama-sama. ceritanya. Tapi itu apa ya, saya tanya apa nggak kelihatan, yang jelas pas masuk ke dalam tubuhnya itu separah itu. Itu mbahnya gue kenal nggak? Kan gue temen gue mbah banyak sih. Iya, ya kenal mesti. Mereka kan belajarnya di situ juga. Iya, termasuk anak buah gitu. Ya. Betul. Oke Bro. Zamannya Pohon Asem Bro Ayung. Iya, pasti ngelihat semua. Oke Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Terima kasih pengalamannya, berbagi pengalaman kawan-kawan semuanya mengenai sesuatu yang mungkin akan sangat jarang kita temui saat ini gitu ya. Oh iya, ada tambahan sedikit. Waktu itu pulang, saya dikasih rupiah cukup banyak, diamplopin dan tebel. Dalam hati kecil manusia ya, yang memang lagi keadaannya biasa aja, lumayan kesum, lumayan gitu. Kirain buat saya, Bi. Kasihin sama mbahnya tadi. Oh, nitip gitu. Iya, tadi kasih rokok 2 bungkus, Bi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bro Ayung. Udah. Udah. Oke, terima kasih Bro Ayung, kawan-kawan semua di rumah juga terima kasih banyak. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari kejadian ini. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, jaga kesehatan. Selamat hari libur juga. Sampai jumpa di Ngobrol Horor episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.